Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 12 dengan tema evaluasi informasi dalam artikel. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, ada beberapa KD yang akan kita bahas kali ini adalah yaitu 3.11 ya, mengenai menganalisis kebahasan artikel dan atau buku ilmiah. 4.11 mengkonstruksi sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Untuk lebih jelasnya, agar kita dapat menemukan informasi dalam artikel dan membedakan informasi fakta dalam opini, marilah kita lanjutkan PowerPoint-nya ya. Membedakan informasi, opini, dan fakta. Jadi, opini itu 1 berupa pendapat, 2 tidak terdapat bukti yang jelas, 3 bersifat subjektif, 4 belum teruji kebenarannya, dan 5 peristiwa yang belum terjadi. Jadi opini itu suatu yang sifatnya subjektif dan belum teruji kebenarannya, ya, masih pendapat seseorang. Kemudian fakta itu benar-benar terjadi dan nyata. 2 terbukti kebenarannya, 3 bukti terpublikasinya secara luas, 4 bersifat objektif, dan 5 keterangan waktu dan tempat jelas. Penyusunan opini dalam bentuk artikel ya. Pertama, mengungkapkan opini dan pendekatan penyusunan artikel. Aspek penting dalam menyusun opini yaitu menggunakan paragraf argumentasi ya, harus didukung data aktual, berisi analisis, subjektif, konstruktif, dan memberikan solusi atas masalah yang disampaikan. Kemudian bahasa yang digunakan yaitu bahasa yang ilmiah populer, sesuai sasaran pembacanya, kalimatnya tidak terlalu panjang, mudah dibaca dan dipahami, komunikatif dan efektif, serta tidak bertele-tele. Terdapat 6 macam pendekatan menulis artikel di media massa ya, dalam buku Menulis di Media Massa oleh Pariyati Sudirman, yaitu 1 menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif yaitu pendekatan dari masalah-masalah yang umum, kemudian diambil kesimpulan yang khusus. Sedangkan kedua, menggunakan pendekatan induktif yaitu mengambil dari kesimpulan yang khusus, kemudian baru diambillah kesimpulan yang umum. Yang ketiga, menggunakan pendekatan kronologis. Kronologis itu ya dengan menggunakan pendekatan urutan waktu dan kejadian. Yang keempat, menggunakan pendekatan logis yang realita, yang masuk akal ya. Kemudian yang 5 menggunakan pendekatan spasial, yaitu pendekatan ini menitikberatkan pada topik utama dari suatu gejala geografi dan masalah pada studi geografi. Yang keenam menggunakan pendekatan topikal, ya, karena pendekatan ini dimulai dengan kebudayaan dan subtopik-topiknya seperti bahasa dan religi serta mengkaji variasi keruangan seluruh permukaan bumi. Selain itu, dalam sebuah artikel ada analisis unsur kebahasaan artikel, yaitu ada kosakata, adverbia, dan konjungsi. Untuk kesempatan kali ini, marilah kita mendengarkan apa itu macam-macam adverbia dan juga konjungsi dalam yang atau suatu yang bisa digunakan dalam sebuah artikel. Yang pertama ada adverbia kualitatif, merupakan adverbia atau kata keterangan yang menerangkan makna kualitas suatu benda ataupun objek. Contohnya, Andi merupakan anak yang rajin di sekolah ini.
Kedua, adverbia kuantitatif merupakan adverbia yang menerangkan makna jumlah atau kuantitas dari suatu benda. Misalnya, acara seminar itu hanya diikuti sedikit peserta saja. Yang ketiga, ada adverbia limitatif. Merupakan adverbia yang menerangkan adanya suatu bahasa dan pada suatu kata. Ya. Misalnya, setiap hari kami hanya bekerja sampai jam 5 sore. Yang keempat, adverbia frekuentif. Merupakan adverbia yang menerangkan tingkat keseringan suatu perbuatan. Contohnya, setiap ke taman kota, aku sering melihat anak kecil itu duduk sendiri di bangku taman. 5. Adverbia kewaktuan. Merupakan adverbia yang menerangkan keterangan waktu pada suatu peristiwa tertentu. Contohnya, Pak Amir baru saja pulang dari Maluku. 6. Adverbia kecaraan. Merupakan adverbia yang menerangkan adanya keterangan cara dalam melakukan suatu hal. Contohnya, dia kabur dari rumah secara diam-diam. 7. Adverbia kontraktif merupakan adverbia yang menerangkan adanya pertentangan makna antara suatu hal dengan hal lain. Misalnya, jangankan kami, bahkan keluarganya sekalipun tidak ada yang tahu kalau Elvira terkena penyakit kanker darah. 8. Adverbia keniscayaan merupakan adverbia yang menerangkan adanya kepastian akan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Misalnya, aku pasti akan datang ke acara pentas seni itu. Ya, dari pembahasan di atas bisa disimpulkan bahwa jenis-jenis adverbia berdasarkan perilaku semantik dalam bahasa Indonesia terdiri atas 8 jenis, yaitu adverbia kualitas, kuantitas, limitatif, frekuentif, kewaktuan, kecaraan, kontraktif, dan keniscayaan. Kesemua adjektiva itu mempunyai perilaku semantiknya masing-masing yang khas. Ada yang menerangkan kualitas suatu hal, kuantitas suatu hal, tingkat keseringan, dan batas-batas dalam melakukan suatu hal, hingga keniscayaan akan berlangsung suatu hal. Kemudian konjungsi. Ya, ada jenis-jenis konjungsi, terdapat beberapa macam konjungsi. Pada bagian ini akan dijelaskan jenis-jenis konjungsi yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Pertama, konjungsi antar klausa. Konjungsi antar klausa merupakan kata penghubung antara dua buah klausa atau lebih. Terdapat 3 macam antar klausa, yaitu konjungsi korelatif, konjungsi subordinatif, dan konjungsi koordinatif. 1. Korelatif. Konjungsi korelatif digunakan untuk menghubungkan dua kata, frase, klausa yang memiliki status konjungsi setara. Konjungsi yang termasuk dalam konjungsi korelatif sebagai berikut. Baik titik-titik maupun titik-titik. Jangankan titik-titik pun titik-titik. Nah, itu hanya sebagian contohnya saja ya. Kemudian ada subordinatif, berbeda dengan korelatif. Konjungsi subordinatif menghubungkan dua kata, frase, klausa yang memiliki status konjungsi bertingkat. Konjungsi subordinatif meliputi yaitu hubungan pengandaian, syarat, waktu, tujuan, cara, penjelasan, kemiripan, dan sebab. Satu lagi konsesif. Sebagai kemudian yang ketiga, konjungsi koordinatif hampir sama dengan konjungsi korelatif. Perbedaannya adalah konjungsi ini terjadi pada klausa-klausa sederhana. Kata penghubung yang termasuk ke dalam konjungsi koordinatif menjadi titik-titik dan titik-titik, tetapi titik-titik atau titik-titik. Kemudian ada konjungsi antar kalimat.
Suatu kalimat dapat dihubungkan dengan kalimat yang lain dengan menggunakan konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat meliputi konjungsi dan juga makna. 1. Dengan demikian, koma akibatnya, ya, maknanya konjungsi atau akibat. Kemudian konjungsi, sebaliknya, koma berbeda dengan maknanya kebalikan. Konjungsi, kemudian selanjutnya, setelah itu maknanya keadaan setelahnya. Nah, itu hanya salah satu contoh dari konjungsi antar kalimat, ya. Kemudian ada konjungsi antar paragraf. Analog dengan dua jenis konjungsi di atas, konjungsi antar paragraf berfungsi menghubungkan dua paragraf sehingga menjadi suatu paragraf yang koheren dan sistematis. Konjungsi yang sering digunakan adalah terlebih lagi, titik-titik, di samping, titik-titik, oleh karena itu, titik-titik, berdasarkan, titik-titik, jadi, dan titik-titik. Itu salah satu kosakata yang digunakan dalam konjungsi antar paragraf. Contoh, misalnya, ya, Rindu adalah anak yang periang sejak kecil. Ia sangat senang bermain-main dengan ayah dan ibunya. Walaupun anak tunggal, Rindu tidak pernah manja. Ia selalu membantu pekerjaan ibu tanpa diminta. Akan tetapi sekarang semua tinggal kenangan. Semua kebahagiaan itu sudah terenggut darinya. Kecelakaan penyebab semuanya itu. Kemudian ada konjungsi berdasarkan fungsi. Jika dilihat dari fungsi konjungsi, maka konjungsi dibagi menjadi beberapa kelompok. Berikut adalah jenis-jenis konjungsi berdasarkan fungsi, yaitu ada konjungsi adaptif, pertentangan, diskuntif, waktu, final, sebab, akibat, syarat, tak bersyarat, perbandingan, korelatif, penegasan, penjelas, pembenaran, urutan, pembatasan, penanda, dan situasi. Contoh kalimat yang membuat konjungsi. 1. Baik anak kandung maupun anak tiri, ayah selalu memperlakukan secara adil. 2. Jangankan menunggu hingga larut, tidak tidur pun ibu pasti akan melakukannya. 3. Bukan hanya ibu yang selalu berusaha sekuat tenaga mendidikmu, melainkan ayah juga selalu berada di belakangmu. 4. Entah dongeng, entah direbus, ubi tetap menjadi makanan favoritku. Demikian pembahasan mengenai jenis-jenis adjektiva berdasarkan perilaku semantik dalam bahasa Indonesia, juga pembahasan mengenai konjungsi dalam bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca. Ibu cukupkan sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.